Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada bersama dan beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman-Mu dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi dan menjalani hidup kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, berikut Matius bab 11 ayat 20-24 menunjukkan sisi Yesus yang tegas dan menggelegar. Bukan hanya penuh kasih, tetapi juga penuh kebenaran yang menantang. Ia mencela kota-kota seperti Korazim, Betsaida, dan Kapernaum karena meski telah menyaksikan banyak mujizat, mereka belum juga mau bertobat. Kata-kata Yesus ini menyingkapkan bahwa tanda-tanda ajaib, bahkan yang paling luar biasa pun, tidak cukup untuk menumbuhkan iman sejati jika hati mereka tetap keras. Ini adalah teguran profetis yang juga berlaku untuk setiap zaman, termasuk zaman kita ini. Secara eksegesi, Korazim dan Betsaida adalah kota-kota di sekitar Danau Galilea yang menjadi saksi pelayanan Yesus. Dalam teks ini Yesus menyatakan bahwa jika mujizat-mujizat yang terjadi di sana dilakukan di Tirus dan Sidon, kota-kota kafir yang terkenal dalam perjanjian lama karena kebejatan moralnya, maka mereka sudah lama bertobat dalam abu dan kain kabung. Kapernaum yang selama ini menjadi pusat pelayanan Yesus pun tidak luput dari kecaman. Pernyataan bahwa kota itu akan diturunkan sampai ke dunia orang mati menunjukkan kejatuhan spiritual yang serius. Yesus di sini memakai bahasa eskatologis dan apokaliptik untuk memperingatkan bahwa tanggung jawab atas pewahyuan ilahi sangat besar. Semakin besar terang yang diterima, semakin berat pula pertanggungjawabannya. Kata celaka Yunani, ouai, adalah seruan nubuat yang tidak sekedar mengungkapkan kemarahan, melainkan ratapan kasih atas umat yang menolak kasih. Hermeneutisnya, teks ini mengajak kita berefleksi atas sikap kita terhadap tawaran rahmat Tuhan. Kita hidup di tengah zaman di mana tanda-tanda ilahi hadir tidak selalu dalam bentuk mujizat besar, melainkan dalam kehadiran sakramen, sabda atau firman Tuhan, gereja, dan sesama kita.
Namun seperti Korazim dan Betsaida, kita juga bisa jatuh ke dalam kekacauan rohani, terlalu biasa dengan yang kudus hingga lupa untuk bertobat. Maka renungan ini adalah undangan untuk kita untuk bisa mampu melihat kembali apakah kita sungguh menanggapi rahmat Tuhan dengan pertobatan yang nyata. Apakah kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari benar-benar membentuk pertobatan dan perubahan hidup. Santo Bonaventura, seorang Fransiskan Agung dan pujangga gereja, menjadi cermin dan kebijaksanaan ilahi yang lahir dari pertobatan, kontemplasi, dan kasih. Ia tidak hanya membela iman secara intelektual, tetapi juga menghidupinya dalam spiritualitas yang mendalam. Baginya, pertobatan bukan sekedar emosi sesaat, melainkan jalan menuju persatuan dengan Allah. Dalam terang peringatan ini, kita melihat kontras antara kota-kota yang menolak untuk bertobat dengan pribadi Bonaventura yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk mengenal dan mencintai Kristus. Maka marilah kita menjawab teguran Yesus hari ini dengan kerendahan hati. Jangan sampai rahmat demi rahmat yang Tuhan berikan menjadi sia-sia karena hati kita yang keras atau bebal. Seperti Bonaventura, mari kita membuka diri untuk diubah oleh kasih Allah, agar kota hati kita tidak berakhir seperti Korazim atau Kapernaum, melainkan menjadi tempat tinggal Allah yang hidup. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Itulah buah pertobatan sejati yang menjadi harapan Yesus bagi kita. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan daya kekuatan yang mampu memberi pertolongan, ialah Yesus. Kami mohon semoga Dia berkenan mengarahkan hidup kami ke arah kebaikan dan membimbing kami masuk ke dalam kedamaian-Mu. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.